Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Hari ini kita ketemu dalam pertemuan yang ke-6 dalam, mata kuliah pendidikan dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Tema kita hari ini adalah tentang pendidikan seumur hidup. Di antara teman-teman mahasiswa semua, saya yakin sudah paham apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan seumur hidup, bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu mulai dari lahir sampai dengan liang lahat, dan dari situ kemudian ada konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup itu suatu asas bahwa proses pendidikan itu kontinu sejak manusia itu dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya, sehingga sesungguhnya, konsep pendidikan itu tidak hanya berhenti pada sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tetapi ketika teman-teman mahasiswa sudah selesai menempuh pendidikan S1 pun, sesungguhnya teman-teman mahasiswa masih mempunyai kewajiban untuk tetap menuntut ilmu sampai dengan kelak kemudian meninggal dunia. Kemudian pusat pendidikan seumur hidup itu dia mencakup bentuk-bentuk secara informal, non formal, dan formal. Sehingga sesungguhnya yang dimaksud dengan pendidikan di sini tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga pada sekolah, masyarakat, juga pada pendidikan non formal lainnya. Kemudian konsep pendidikan seumur hidup itu memberikan analisa bahwa pada dasarnya prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup itu prinsipnya adalah menegaskan bahwa manusia selama hidupnya membutuhkan pendidikan untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni agar manusia terus mengalami perubahan dan peningkatan atau perbaikan diri hingga batas titik normal pengembangan potensi dirinya. Orang yang kemudian selalu menuntut ilmu dan selalu mencari pengalaman dalam hidupnya, dia akan senantiasa mengalami perubahan dalam perbaikan sikap dan perilaku serta lain-lain. Kemudian, ada konsep belajar sepanjang hayat itu adalah untuk menciptakan tantangan untuk memahami, mengeksploitasi, dan mendukung dimensi-dimensi penting yang baru bagi pendidikan. Misalnya, belajar yang diarahkan kepada diri sendiri. Pada dasarnya, teman-teman mahasiswa mencari ilmu itu sesungguhnya konsepnya adalah untuk mengembangkan potensi diri. Jadi, ketika teman-teman mahasiswa kemudian mencari ilmu atau pada saat ini sedang menempuh kuliah pendidikan S1, konsepnya adalah teman-teman, mengembangkan potensi dirinya dan bukan hal yang lain. Jadi ketika dirinya berkembang, potensi dirinya berkembang bahwa itu adalah, bagaimana kemudian kita merealisasikan konsep pendidikan seumur hidup. Yang kedua adalah belajar atas dasar tuntutan, bahwa pada dasarnya saat ini hampir semua instansi, hampir semua perusahaan, hampir semua institusi membutuhkan, luaran atau masukan yang kemudian dia mempunyai tuntutan bahwa misalnya untuk menjadi guru pada sekolah dasar minimal S1, sehingga ketika teman-teman mempunyai cita-cita menjadi guru, sudah menjadi kewajiban teman-teman harus lulus pada jenjang S1. Kemudian dalam konsep pendidikan juga nanti akan diberikan pembelajaran bagaimana kita mampu melakukan kerjasama dengan baik dengan pihak yang lain. Kemudian kita akan diberikan masukan atau pengalaman bagaimana melakukan organisasi dengan baik. Karena sesungguhnya adalah manusia yang baik adalah manusia yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian ada dasar pikiran pendidikan seumur hidup. Di antaranya adalah kemudian tinjauan ekonomis, bahwa biasanya tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan itu membutuhkan sisi pengeluaran keuangan yang memang juga besar. Tetapi pada dasarnya orang yang sudah kemudian menambah banyak pengalaman dan ilmunya, dia akan kemudian mendapatkan income yang lain yang akan lebih besar ketika kemudian dia mendapatkan banyak pendidikan yang sudah dia tempuh. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan sosiologis, politis, dan psikologis. Ada perubahan besar dan cepat dalam dunia pendidikan, dan pendidikan menuntut hal untuk yang pertama adalah meratanya teknologi tinggi yang meningkatkan pekerjaan-pekerjaan perlu mendukung untuk belajar atas dasar tuntutan karena mencakup semua konsep yang tidak mungkin. Bahwa pada saat ini perubahan yang tidak biasa dielakkan dalam zaman profesi yang memerlukan belajar sepanjang hayat. Seorang dosen sekalipun dia tidak akan pernah diam, tetapi dia akan terus menuntut ilmu dan terus mengembangkan dirinya, sehingga kemudian dia tetap akan menjadi manusia yang memang profesional.
Kemudian ada masalah-masalah pada saat zaman informasi saat ini, misalnya kurangnya kreativitas dan inovasi. Ini adalah salah satu, alasan kenapa kemudian banyak manusia yang pada saat ini sulit untuk kemudian, mengembangkan dirinya untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan formal, non formal, informal. Sesungguhnya bahwa ketika diri kita sudah mempunyai motivasi yang bagus, maka kita akan paham bahwa sesungguhnya pendidikan itu memang, lahir dari kreativitas dan inovasi. Selanjutnya adalah informasi bukanlah sumber yang langka. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita bisa menjadi cerdas dengan berbagai macam media, berbagai macam sumber yang kemudian bisa kita ambil. Selanjutnya adalah teknologi tidak menciptakan perubahan, karena pada dasarnya sesungguhnya yang akan merubah adalah diri kita. Secanggih apapun teknologinya, ketika kemudian manusianya tidak mampu merubah dirinya, maka dia akan sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya, sekolah menuju transisi kerja tidak didukung secara memadai. Banyak infrastruktur yang kemudian tidak sesuai. Ini yang kemudian menjadi masalah-masalah informasi dan pekerjaan yang berkualitas. Ini pun kemudian menjadi, pilihan. Tetapi pada dasarnya setiap orang yang kemudian dia paham tentang pendidikan, biasanya dia akan mendapatkan pekerjaan yang memang berkualitas. Ini kemudian ada beberapa alasan pendidikan seumur hidup. Kenapa harus melakukan pendidikan seumur hidup? Teman-teman mahasiswa saya kira, paham dengan ini bahwa pada dasarnya sifat hakikat perkembangan manusia itu dia dinamis, sehingga tidak mungkin, tidak, eee, men apa, tidak, tidak melakukan konsep pendidikan seumur hidup karena, eee, saya yang pada saat ini misalnya menjadi dosen, kemudian ke depan akan ada perubahan, selanjutnya pun akan ada perubahan termasuk teman-teman mahasiswa ketika dulu misalnya sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini kepada perguruan tinggi, itu pun ada proses, perkembangannya yang kemudian itu berbeda. Alasan yang keduanya adalah kenapa harus pendidikan seumur hidup, karena manusia sebagai makhluk pelupa dan keliru. Sehingga kalau kemudian tidak terus-menerus kita asah, tidak terus-menerus kita kembangkan, maka kita tidak kemudian menjadi berkembang. Seperti pisau itu sendiri misalnya, dia akan menjadi tumpul ketika memang tidak selalu diasah. Oleh karena itu, semakin teman-teman menuntut ilmu, semakin teman-teman menimba ilmu baik dari pendidikan formal, non formal ataupun informal, maka sesungguhnya teman-teman akan menjadi manusia yang lebih menjadi yang tidak pelupa atau keliru. Selanjutnya alasan yang, ketiga adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa semakin pesatnya iptek itu semakin mengharuskan kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Meskipun memang usia kita sudah, pada usia yang memang sepuh, katakanlah demikian. Seorang profesor sekalipun misalnya ketika berusia 70 tahun, dia akan tetap menimba ilmu karena memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menuntut manusia untuk selalu berubah. Yang selanjutnya adalah karakteristik pendidikan seumur hidup. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan seumur hidup itu akan menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Kemudian pendidikan seumur hidup itu akan menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan, yang mengarah kepada pendidikan diri sendiri, kemudian autodidik yang aktif, kreatif, tekun, bebas, dan bertanggung jawab, tabah, dan tahan banting. Selanjutnya ada prinsip pendidikan seumur hidup. Yang pertama bahwa pengenalan ragam yang luas tentang pola belajar. Bagaimana kemudian teman-teman memahami bahwa sesungguhnya ada beragam pola untuk belajar dan kesadaran substansional yang dan peranan yang meningkat yang dimainkan peserta didik itu sendiri dalam proses mendengarkan. Kemudian penerimaan terhadap fakta bahwa ketika belajar terjadi melalui layanan non formal. Penekanan pada fleksibilitas dan adaptabilitas sekarang diperlukan di dalam struktur isi dan operasi layanan belajar. Kemudian tuntutan terhadap artikulasi dan koordinasi antara agen pendidikan yang beragam. Dan terakhir adalah desakan bahwa layanan pendidikan terkait erat dengan masyarakat. Selanjutnya, prinsipnya adalah bahwa desakan bahwa semua layanan pendidikan terkait erat dengan masyarakat, daerah, dan negara dalam hal tujuan media pengajaran, media pembelajaran, dan contoh-contoh lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut,
Sudah seyogyanya kita sebagai mahasiswa memahami bahwa pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat pendidikan S1 saja, tetapi memang setelah teman-teman selesai S1 pun seharusnya teman-teman juga harus berpikir bahwa ada yang harus kita tempuh lagi setelah ini. Kita bisa menempuh jenjang pendidikan S2, S3, dan seterusnya. Dan kemudian tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga non-formal dan informal, itu pun harus kita tekuni karena pada dasarnya manusia mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu mulai dari lahir sampai dengan liang lahat. Baik teman-teman mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.